dalam sejarah ketegangan antara Timur dan Barat. Pertempuran terhebat antara Kristen dan Islam. Sebuah perang suci atas nama agama. Untuk pertama kalinya, sejarah tentang perang salib dari sudut pandang Arab. Pada awal abad ke-12, pasukan salib Eropa telah berhasil menduduki Yerusalem dan sebagian besar wilayah Syam Muslim. Aksi mereka sangat berbeda dengan tujuan awalnya. Mereka ingin membangun kerajaan pasukan salib dengan mengorbankan orang-orang Muslim di setiap sudut di mana pasukan salib berada. Dunia Muslim, kekuatan perkasa selama 4 abad, menjadi terkejut dengan pencaplokan dari Barat pada sebagian besar kerajaannya. Keberhasilan awal pasukan salib memancing serangan balik yang kuat atas invasi Barat itu. Di awal-awal, serangan balik Muslimin belum terlalu kuat, namun inilah saatnya untuk mereka bangkit. Kebangkitan ini adalah dari rakyat, bukan dari penguasa. Pada episode kedua dari seri ini, cerita tentang kebangkitan Muslim di hadapan pasukan salib. Kebangkitan. Juli 1099, pasukan salib pertama telah menguasai kota suci Yerusalem dari Muslim. Masuknya mereka ke kota dengan cara mengerikan. Mereka mulai melakukan pembantaian keji. Mereka membunuh orang-orang di jalanan, di rumah-rumah, dan lorong-lorong. Sumber Arab menyebutkan sekitar 100.000 orang yang dibantai, dan pembantaian berlangsung selama 10 hari. Muncul sebuah bentuk kesadisan yang belum pernah ada sebelumnya. Ketika pasukan salib pertama akhirnya masuk ke Yerusalem pada Juli 1099, mereka melepaskan puncak tensi selama 3 tahun perjalanan, di mana akhirnya mereka mencapai tujuan spiritualnya. Itulah situasi di mana pasukan salib harus mensucikan kota dan mengambil untuk dirinya sendiri. Dan pasukan pertahanan yang selamat dipukul mundur keluar kota. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, tempat suci ketiga umat Islam setelah menjadi Masjid Suci Mekah dan Madinah, sekarang berada di tangan penjajah, pasukan salib. Ketika pasukan salib menyerang dan menghancurkan Masjid Al-Aqsa, beberapa orang yang berada di sana bisa menyelamatkan Quran Mushaf Khalifah Utsman yang disimpan di dalam masjid itu, dan mereka membawanya ke Damaskus.
Damaskus merupakan rumah ulama besar Zainuddin Al-Harawi yang dianggap sebagai ulama besar kaum muslimin. Al-Harawi memainkan peranan penting dalam menggerakkan opini publik di Syam, bahkan jauh sebelum ia bertemu dengan para pengungsi ini. Al-Harawi menghentikan pengajiannya dan menyambut pengungsi yang membawa mushaf suci Quran. Al-Harawi meninggalkan Damaskus dan menuju Baghdad, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah, untuk menemui khalifah, pemimpin seluruh umat muslim. Namun, ulama besar ini tidak diizinkan untuk menemui khalifah. Maka Al-Harawi memutuskan untuk merekayasa pertemuan itu dengan caranya sendiri. Di Masjid Raya Baghdad, Al-Harawi membatalkan puasanya di siang hari ketika bulan suci Ramadan. Apa yang dilakukan memancing amarah dari jamaah masjid itu. Kemudian mereka menangkap Al-Harawi tanpa mendengarkan penjelasannya bahwa Al-Harawi dalam keadaan safar atau dalam perjalanan. Al-Harawi digiring menemui khalifah. Cara itu berhasil. Al-Harawi ditahan dan dihadapkan pada khalifah muda Abbasiyah, Al-Mustazhir. Ketika pertama kali masuk, Al-Harawi berkata kepada Kaisar, "Anda bersenang-senang di sini dan bersantai atasnya, sementara saudara-saudaramu di Syam dibunuhi oleh pasukan salib." Khalifah Abbasiyah yang masih sangat muda dan tidak berdaya, hanya memegang simbol saja, tapi tidak memiliki kekuatan untuk bertindak. Kekuasaan sebenarnya adalah di tangan Seljuk, dinasti Turki yang mengendalikan Baghdad dari setengah abad lalu. Khalifah tidak bisa melakukan apa-apa. Khalifah hanya bisa turut prihatin. Itu sama persis dengan yang terjadi di Yerusalem. Dunia muslim hanya bisa mengutuk-ngutuknya dengan kalimat tegas. Di sisi lain, pasukan salib membangun sebuah sistem dari tanah yang telah mereka kuasai. Salah satu misi pertama dari pendirian kota koloni adalah mengusir Muslim, Kristen Timur, dan Yahudi. Kekuasaan baru ini sangat mengejutkan karena bahkan pasukan salib tidak bisa jumlahnya membentuk satu RT di Yerusalem. Mereka mulai mendirikan fondasi pendudukan pasukan salib di tanah yang dikuasai. Yang paling populer adalah di Al-Bireh, Bait Jibrin, dan Ramlah. Para penetap adalah mereka-mereka yang dari selatan Prancis, Jerman, dan Italia. Orang-orang ini adalah budak dan pekerja yang tidak memiliki hak apapun di Eropa. Ketika mereka datang, kehidupan mereka berubah
dan mereka menjadi pemilik tanah. Status sosial mereka berubah, dan begitu juga demografi dan tingkatan struktur sosial. Lebih lanjut, para komandan pasukan salib pertama, para kesatria Eropa, mulai bergaya menjadi raja di tanah yang mereka taklukkan. Baldwin diangkat menjadi Baldwin I, Raja Yerusalem. Dengan pendirian kerajaan Yerusalem, Edessa, dan kerajaan Antiok, penyerangan ke tanah Arab menjadi makin mudah. Pemimpin kolonial mulai meluaskan kerajaannya dengan mudah. Dimanapun daerah yang memiliki air akan menemukan pasukan salib masuk ke sana. Sungai Orontes, Tigris, Efrat, dan sungai-sungai di Lebanon. Aksi mereka sangat berbeda dengan tujuan awalnya. Mereka ingin membangun kerajaan pasukan salib dengan mengorbankan orang-orang muslim di setiap sudut di mana pasukan salib berada. Dalam satu dekade, sebagian besar wilayah pantai-pantai Syam jatuh ke tangan pasukan salib. Dan daerah kantong Kristen di timur sekarang ada 4, dengan penambahan wilayah baru di Tripoli. Salah satu ciri penguasaan pasukan salib adalah selama bertahun-tahun kehadiran mereka hanya terbatas pada daerah pantai. Mereka tidak menaklukkan daerah-daerah daratan dalam bagian Suriah, Lebanon, atau Palestina. Daerah pantai bagi pasukan salib merupakan daerah penting dan strategis, baik untuk memasok persediaan atau membawa peziarah ke pelabuhan. Jadi, dengan mengamankan daerah pantai menjadi bagian penting dari taktik pasukan salib. Salah satu peranan yang tidak bisa dianggap remeh adalah peranan yang dimainkan oleh bagian dari negara kecil Italia. Italia hanya setuju untuk ambil bagian dalam perang salib apabila ada keuntungan. Mereka meminta sepertiga dari setiap kota yang dikuasai. Sebagai saudagar, Italia tidak ingin wilayah dalam. Italia hanya fokus ke kota tepi pantai. Orang-orang Venesia beranggapan menjadi orang Venesia adalah nomor 1, sebagai Kristen adalah nomor 2. Artinya, perhatian utama mereka adalah ekonomi, sementara agama adalah nomor 2 setelah itu. Ekonomi perang mulai mendominasi pasukan salib. Dan penguasa Antiok menggerakkan pasukannya menuju Aleppo, kota dagang di Syam. Aleppo adalah ibu kota kedua di Syam. Adanya wilayah kekuasaan pasukan salib dekat perbatasan membuat Aleppo berarti tidak aman. Namun Aleppo sepertinya senang jika diserang oleh pasukan salib. Penguasa Aleppo, Ridwan, sangat penakut dan lemah. Ia bahkan mendukung pasukan salib. Persahabatannya dengan pasukan salib sangat dekat. Bahkan, ia menempatkan sebuah salib di atas Masjid Aleppo. Hal ini memancing kemarahan rakyat Aleppo, para hakim, ulama, dan tokoh-tokoh penting. Al-Qassam memimpin pergerakan ini. Aleppo bergejolak atas penguasanya yang berkhianat.
Al-Kasab memimpin pendemo untuk mencopot salib dari puncak Masjid Raya Kota. Dan ia menargetkan hal yang lain. Ia melakukan hal yang sama dilakukan oleh Harawi sebelumnya, menuju Baghdad, ibu kota khalifah. Di sana, Al-Kasab pun berpidato, "Hai orang-orang muslim yang beribadah atas tata cara Allah, apa arti salatmu ketika si Frank dari Yerusalem menajiskannya? Apa arti ibadahmu ketika mereka menaklukkan tanah-tanahmu dan menyerang kebanggaanmu? Di mana khalifah ketika saudara-saudaramu di Syam dibunuhi dan perempuan dan anak-anak diperbudak?" Begitulah bagaimana opini publik membara, dimulai dari jantung masjid. Masjid Baghdad menjadi pusat panggilan untuk jihad melawan pasukan salib. Kali ini, pergolakan tidak bisa dibendung lagi, dan masyarakat muslim memaksa khalifah yang lemah itu untuk mengambil tindakan. Khalifah Abbasiyah Al-Mustazir yang dipermalukan meminta bantuan ke pelindungnya, Sultan Seljuk. Pergolakan ini menimbulkan hal positif. Pesan dikirim kepada Sultan Seljuk, Muhammad. Sultan kemudian memerintahkan Gubernur Mosul, Maudud, untuk menyiapkan pasukan dan mengakhiri pengepungan pasukan salib di Aleppo. Ketika Maudud tiba untuk mengakhiri pengepungan, Maudud secara keseluruhannya mendapatkan kesuksesan karena pasukan salib menghentikan pengepungan itu dan harus membantu pasukan salib lainnya di selatan, khususnya di kerajaan Yerusalem. Tanpa diduga, Ridwan menangkapi semua tokoh-tokoh di Aleppo, termasuk Al-Kasab dan siapapun yang melakukan panggilan untuk jihad. Kemudian, target Ridwan, Gubernur Aleppo, selanjutnya adalah untuk mengamankan gerbang Aleppo dari pasukan Maudud. Pasukan Maudud tidak diperbolehkan memasuki Aleppo. Tetapi peluang lain untuk menghajar pasukan salib muncul. Dengan adanya panggilan bantuan dari Toktekin, Gubernur Damaskus. Di saat yang sama, Damaskus diserang oleh kerajaan Yerusalem. Pasukan Maudud datang dan melawan serangan itu. Maudud bertemu Raja Baldwin dekat Tiberias dalam pertempuran As-Sanabra. Di mana saat itu Muslim berhasil mengalahkan pasukan salib. Sejarawan perang salib yang terkenal, William of Tyre, menganggap bahwa langit telah meninggalkan pasukan salib ketika mereka kalah dalam pertempuran. Selama ini mereka beranggapan bahwa langit berada di pihak mereka dan mereka tidak akan pernah bisa kalah. Toktekin, Gubernur Damaskus, menyambut Maudud dengan penuh hormat setelah kemenangan di pertempuran As-Sanabra.
tetapi sambutannya ditandai dengan kecemburuan dan kecurigaan. Masalahnya adalah Maudud adalah seorang yang jujur ketika kebohongan merajalela, dan hanya banyak yang peduli dengan kepentingan dan kekuasaannya. Maudud meninggalkan kemahnya untuk pergi sholat dengan gubernur. Pembunuh dari sekte rahasia Syiah dikenal dengan nama Al-Batinia telah menunggunya. Ada yang berkata bahwa gubernur Damaskus takut dengan Maudud dan meminta anggota Al-Batinia membunuhnya. Ia membunuh Maudud ketika Maudud sedang berpuasa. Dari penutupan abad ke-11, Al-Batinia Syiah mulai melakukan misi-misi pembunuhan pemimpin-pemimpin Sunni Seljuk. Sekte rahasia ini dikenal dalam bahasa Arab sebagai Al-Hasasin. Penyebutan Arab ini tetap ada sampai hari ini dalam dunia pembunuhan pemimpin politik, assassination. Pembunuhan Maudud merupakan sebuah pengkhianatan oleh Al-Batinia. Pengikut Al-Batinia merupakan ancaman yang serius terhadap Islam sebagaimana pasukan salib. Di saat ketika Muslim membulatkan tekad untuk memerangi pasukan salib, mereka ditusuk dari belakang oleh Al-Batinia. Secara umum, gerakan Maudud adalah gagal, namun hasilnya memberikan hal yang sangat penting. Itu menunjukkan bahwa dunia Islam perlu ditertibkan dan pasukan salib bukanlah musuh satu-satunya. Ini menunjukkan kepada rakyat bahwa seorang khalifah yang lemah tidak akan bisa lagi melindungi kepentingan muslimin. Sebuah tren baru muncul dalam bentuk pangeran-pangeran atau raja-raja yang ksatria, dan Maudud adalah yang pertama dalam hal ini. Muslimin kehilangan pahlawan, namun akan ada yang lain yang akan bangkit. Dalam beberapa tahun selanjutnya, arah angin akan berubah, dan kebangkitan Muslim akan mendapatkan momentumnya. Imaduddin Jenggi akan mempelopori Muslim untuk mendapatkan kemenangan besar pertamanya melawan pasukan salib. Seribu 1127, Imaduddin Jenggi menjadi gubernur Mosul, Irak Utara. Gubernur sebelumnya, Maudud, telah berdiri di hadapan pasukan salib melawan ekspansi mereka di timur. Tetapi Maudud dibunuh pada tahun 1113. Imaduddin Jenggi telah dibawa oleh Maudud dan selalu ikut andil dalam setiap misi kemiliterannya. Ia memainkan peranan penting dalam jihad yang telah dimulai oleh Maudud dan merupakan komandan militer yang tegas dan keras. Jenggi menargetkan untuk menyapu bersih pasukan salib. Dengan idenya untuk mengambil tindakan pada pasukan salib, membuat Islam bersatu kepadanya. Daripada menunggu untuk bersatu, Jenggi ingin langsung ke intinya. Targetnya adalah membangun kekuatan militer di Mosul. Namun, itu belumlah cukup. Ia akan membutuhkan garis kekuatan dari Mosul sampai Aleppo.
Setahun setelah menduduki posisi sebagai gubernur Mosul, Imaduddin Cengi menggerakkan pasukannya menuju Aleppo dan membuat di bawah kendalinya. Apa geopolitik yang terjadi dengan penyatuan Mosul dan Aleppo? Itu artinya mengambil alih gerbang besar menuju keseluruhan wilayah Syam dan menuju Mesopotamia. Jalur antara Antiok dan Edessa akan terpotong, begitu juga jalur antara Tripoli dan kerajaan Yerusalem. Itu akan menahan jalur perdagangan antar mereka dan menciptakan penghalang bagi pasukan salib untuk menyerang dunia Islam. Selama ini pasukan salib mengandalkan perpecahan yang terjadi dalam wilayah-wilayah Muslim dan mengatasi mereka satu persatu. Dan berkat perdagangan antar mereka, sekarang garis depan bersatu. Maka untuk mencaplok Aleppo harus menuju ke selatan. Maka Imaduddin mencoba untuk menguasai Damaskus, namun gagal. Damaskus bukan hal mudah karena ia memiliki kesepakatan dengan kerajaan Yerusalem dalam kesepakatan berbagi sumber air dan perlindungan arus perdagangan. Bersekutu dalam hal ini dengan pasukan salib, Damaskus tidak ikut dalam misi persatuan Muslim. Penguasanya, Mu'in ad-Din, bahkan mengirimkan sejarawan terkenal Muslim, Usama bin Mongnis, sebagai duta besar di kerajaan Yerusalem. Usama merupakan salah satu penulis besar abad ke-12 di Syria. Di samping keberadaannya yang rumit, salah satunya adalah sebagai diplomat dan menghabiskan banyak waktu berinteraksi dengan pasukan salib di Yerusalem. Usama mengunjungi kota itu berkali-kali. Dunia hanya mengetahui tentang kehidupan pasukan salib di Syam melalui bukunya Usama, The Consideration. Itu adalah saksi mata yang tercatat tentang kehidupan pasukan salib. Usama mengkritik mereka perihal status perempuan. Bagaimana bisa seorang wanita mempersilahkan laki-laki masuk ke rumahnya sementara suaminya tidak di tempat? Ini bertentangan dengan etika Arab dan Islam. Dalam hal pengobatan, Usama berkata bahwa pasukan salib sangat ketinggalan di belakang. Salah satu contoh, seseorang yang menderita sakit kepala, si Salibi, begitu dia menyebut mereka, Usama berkata bahwa pengobatannya harus dengan plebotomi dan rasa sakit akan hilang. Namun seorang pendeta keberatan dan berkata, orang ini setannya harus diusir. Maka mereka memotong kulit kepalanya sehingga berbentuk salib dan mengisinya dengan garam guna mengeluarkan setan. Setan meninggalkan tubuhnya, begitu juga dengan nyawanya. Dengan bersemangat lebih agresif yang sekarang hidup bersama Muslim di timur, ia melihat orang barat sebagai pejuang hebat, sangat kaku dan kuat, tapi lebih seperti raksasa yang mampu membawa beban yang berat. Tidak bisa dibantahkan, Usama memang benar, karena catatannya sesuai dengan sumber Yunani dan mereka yang dari Konstantinopel. Pada masa itu memang ada sebuah gap peradaban antara Islam dan Yunani Bizantium Timur di satu sisi dan orang Barat di sisi lain. Dengan Damaskus tetap terlindungi oleh perjanjiannya dengan kerajaan Yerusalem, Imaduddin Cengi mempersiapkan sesuatu yang akan menjadi pencapaian militer terbesarnya. Cengi mulai merencanakan penyerangan wilayah Edessa. Edessa diserang karena ia terisolasi di utara dan mengirimkan bantuan ke sana akan sulit.
ia melancarkan serangannya pada 25 Desember ketika beberapa jam sebelum pagi Natal. Begitulah caranya menaklukkan kota dalam beberapa jam saja. Edessa merupakan wilayah pertama pasukan salib di regional ini, dan merupakan yang pertama pula direbut oleh muslimin yang dipimpin Imaduddin Cengi. Ini merupakan terobosan benar-benar kebangkitan jihad bagi muslim di timur. Ini merupakan kekalahan besar pertama bagi pasukan salib, dan menunjukkan bahwa mereka memang bisa terus dikalahkan, dan kebangkitan muslim akan mendapatkan momen. Umat muslim dari hanya bereaksi belaka sekarang berubah sikap dengan mengambil tindakan, sehingga membuat pasukan salib harus melakukan pertahanan. 1144 merupakan titik balik dari gerakan jihad muslimin, di mana Imaduddin menjadi pahlawan yang populer karena mewujudkan mimpi muslimin yang lama tertunda. Hal ini tertulis dalam catatan-catatan muslimin di era itu, di mana ditemukan berbagai gelar kehormatan yang dilekatkan kepada Imaduddin. Sebagai panglima Islam, mujahid besar, ia dianggap sebagai kunci dalam merebut kembali Masjid Al-Aqsa. Kemenangan Imaduddin di Edessa menaikkan semangat muslim dan antusiasme untuk berjuang. Namun, 2 tahun kemudian, Imaduddin dibunuh oleh budaknya. Kematiannya bisa mengakhiri misinya. Namun, Imaduddin diikuti oleh anaknya, Nuruddin, seorang anak yang akan meneruskan ayahnya, dan sosok yang sangat dibutuhkan sebagai raja yang kesatria, yang akan memimpin perang suci melawan pasukan salib. Nuruddin mewujudkan hal ini sama seperti ayahnya dan Maudud sebelumnya. Ayahnya seorang yang keras, beberapa berkata agak brutal, karena dalam posisi ini Imaduddin memang diharuskan tegas. Tetapi Imaduddin digantikan oleh karakter yang sangat berbeda. Seorang pria yang sangat ingin dicintai oleh rakyatnya. Bila Imaduddin adalah seorang petarung yang pemberani tetapi tak sempurna dalam hal-hal keagamaan, tidak seperti Nuruddin yang keimanannya sangat dalam. Pembebasan berada dalam hati Nuruddin dalam bentuk pengaturan dan strategi. Jika bukan karena upayanya, kemungkinan pembebasan Yerusalem tidak akan pernah terjadi. Dan juga penaklukan dari berbagai kota dan benteng dari pasukan salib. Ketika Imaduddin menguasai Edessa tahun 1144, itulah pertama kali Muslim bersatu melawan pasukan salib yang datang ke Yerusalem, dan juga pertama kalinya wilayah pasukan salib dikuasai sejak Perang Salib pertama. Ini menjadi reaksi yang besar di Eropa, baik dari sisi rakyat atau pemimpin agama. Kepausan melihat dirinya sebagai kekuatan utama di belakang pasukan salib. Paus Urban melancarkan pasukan salib pertama. Sekarang Paus Eugene mengikuti jejaknya
dengan mengadakan konsili Dewan Agama bersama kerajaan-kerajaan di sepanjang Eropa yang akan menjadikan Perang Salib Kedua. Para pemimpin agama di Eropa mulai mengiklankan untuk misi baru, bahkan menjanjikan dengan pengampunan yang lebih besar jika ikut bergabung. Pidato Paus sangat berhasil. Perang Salib Kedua akan dipimpin langsung oleh dua raja Eropa, Louis ke-7 dari Prancis dan Konrad ke-3 dari Jerman. Musim panas 1147, pasukan bertolak menuju Tanah Suci. Setelah hampir setahun, pasukan Jerman dan Prancis akhirnya sampai di Yerusalem. Tetapi bukannya menduduki Edessa, mereka melancarkan serangan lain yang berakhir menjadi bencana. Pasukan salib kedua tiba di Yerusalem, bergabung dengan pasukan kerajaan Yerusalem dan mengepung Damaskus, kota terbesar Muslim di timur pada musim panas 1148. Kenapa ini adalah sebuah kesalahan? Mengapa bergerak ke Damaskus yang mana penguasanya beraliansi dengan kerajaan Yerusalem dalam menghadapi Turki? Damaskus merupakan pilihan yang menarik. Intinya, penguasa baru Syria, anak Zengi, tidak mengendalikan Damaskus, maka mereka menyerang Damaskus. Tetapi ketika mereka menyerang Damaskus, pasukan salib penetap di timur bertanya-tanya, kenapa? Mereka sekutu kita. Kalian orang barat akan segera pergi dan meninggalkan masalah yang dalam dengan tetangga. Pasukan salib saling terpecah dalam memandang kaum muslim. Mereka yang baru datang dari Eropa mengira Kristen penetap dari perang sebelumnya adalah mata-mata kaum muslim. Mereka adalah pasukan bobrok yang tanpa tujuan yang jelas. Itulah kenapa gagal dengan sangat menyedihkan. Pasukan yang datang dari Eropa Barat, mereka dipimpin langsung oleh raja. Ekspektasi mereka sangatlah tinggi. Mereka mundur, tidak ada perang besar, mereka tidak dikalahkan dalam pertempuran dahsyat. Mereka kabur begitu saja, dan itu merupakan pukulan moral bagi pasukan salib di barat. Kegagalan fatal perang salib kedua bukan berarti sebagai bencana terakhir yang akan menimpa Kristen. Damaskus 1154, 6 tahun kemudian, Nuruddin akhirnya bisa mengatur untuk menguasai Damaskus, kota yang gagal mereka duduki. Damaskus menginginkan dengan tangan terbuka untuk dikuasai Nuruddin, dan Nuruddin bagai gayung bersambut memenuhi panggilan rakyat Damaskus. Rakyat sendiri yang meminta Nuruddin untuk datang dan mengambil alih kotanya. Maka untuk pertama kalinya, pasukan salib mendapati Aleppo dan Damaskus dikendalikan oleh satu orang. Itu pertama kalinya terjadi sejak mereka datang ke timur. Seluruh wilayah ini, bulan sabit Islam berdiri menentang pasukan salib di Antiok, Tripoli, dan Yerusalem. Semua ini bersatu di bawah bendera Islam dengan tujuan yang sama, untuk menduduki kembali tanah-tanahnya. Nuruddin mengabdikan sepanjang hidupnya dalam prinsip jihad. Sebagai simbol atas itu, ia meminta seorang tukang kayu di Aleppo untuk membuatkannya sebuah mimbar, sehingga bisa ia letakkan di Masjid Al-Aqsa saat hari pembebasan. Ketika pasukan salib memasuki Yerusalem tahun 1099, mereka menghancurkan mimbarnya dan mengambil kepingan-kepingannya sebagai oleh-oleh pulang. Maka tidak ada lagi mimbar di Masjid Al-Aqsa. Nuruddin merupakan orang yang memiliki sebuah rencana akan negara Islam untuk mempersiapkan perang suci. Upayanya dalam menarik ulama-ulama
untuk pencerahan berada di masjid-masjid Damaskus. Jika ia mendengar ada ulama bagus di Mesir, maka ia akan membawanya ke Syam untuk mengajar. Jika ia mendengar ada ulama bagus di Baghdad, maka ia akan membawanya dan membayarnya dengan upah tinggi. Bagian dari kurikulum adalah panggilan jihad dan penyatuan umat muslim. Hal ini dilakukan untuk pemulihan dan penaklukan kembali tanah Yerusalem. Disinilah kebangkitan Islam sebenarnya lahir. Hal ini memang terjadi sebelumnya, namun kali ini lebih terorganisir, rapi, dan tidak secara acak. Yerusalem pada musim dingin 1163. Raja baru mewarisi takhta. Amalrik I. Sekarang kerajaan Yerusalem dikendalikan oleh Raja Almarik, seorang yang berkarakter kuat dan pendirian yang teguh. Maka Yerusalem memiliki seorang pemimpin yang kuat dan tidak bisa diremehkan oleh Nuruddin. Pada situasi seperti ini, masing-masing pihak memfokuskan perhatiannya pada wilayah yang akan mempengaruhi keseimbangan, yaitu Mesir. Mesir bagaikan bapak tua yang lagi tidur-tiduran di tepi sungai Nil. Sementara semua orang menunggunya mati agar bisa mendapat warisannya. Terdapat persaingan antara pasukan Salib dan Nuruddin untuk mengambil alih Mesir. Mesir adalah Syiah yang dikendalikan dinasti Fatimiyah dan negara yang sedang mundur. Mesir juga sesungguhnya sangat kaya. Terjadi kompetisi untuk mendapatkan negara yang kaya ini, pertanian sungai Nil, dan rute perdagangan yang lewat situ. Jika bisa mengendalikan Mesir, maka akan memiliki kekayaan dan sumber daya untuk mengalahkan musuh. Mesir adalah hadiah yang harus dimenangkan. Situasi politik di sana juga sedang memprihatinkan, dikarenakan posisi Perdana Menteri dan siapa penguasa sebenarnya harus berpindah tangan. Sekarang, dua orang bertarung atas posisi itu, Shawar dan Dorgam. Shawar menghadap ke Nuruddin untuk membantu melawan saingannya. Ia menawarkan hadiah yang besar, seperti pajak dari Mesir dan pembiayaan terhadap pasukan. Di sisi lain, Dorgam meminta pertolongan kepada Amalrik, Raja Yerusalem. Pasukan siapapun yang bisa menguasai Mesir akan mampu mendominasi di seluruh regional itu. Nuruddin menargetkan untuk mencaplok Mesir secepatnya dan menyempurnakan gabungan garis depan Islam, dan ini akan menjadi tekanan kepada pasukan Salib sehingga membuat mereka terjebak antara Syam dan Mesir. Poros Syam dan Mesir terlihat sebagai satu entitas kuno yang kuat. Siapapun yang memangku tugas jihad secara historis juga melakukan penyatuan geografi ini. Nuruddin memahami betul pentingnya poros ini, maka perlombaan menuju Mesir dimulai antara Nuruddin dan Amalrik. Nuruddin mengirim pasukannya menuju Mesir di bawah komando seorang anak buahnya, seorang jenderal dari suku Kurdi bernama Sirkuh. Ia membawa bersamanya seorang anak muda polos yang akan mengukir namanya dalam sejarah perang salib, Salahuddin, dikenal di barat sebagai Saladin. Di tengah-tengah konflik ini muncul Yusuf, terkenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ia adalah anak muda umur belasan yang menemani pamannya, Sirkuh.
saat pasukan pertama diberangkatkan oleh Nuruddin menuju Mesir. Pertempuran akan berlangsung selama 5 tahun. Sampai akhirnya, Sirkuh berhasil mengusir pasukan salib dari lembah Sungai Nil. Konflik antara Nuruddin dan pasukan salib Amalrik diakhiri dengan ditunjuknya Sirkuh menjadi Perdana Menteri dari Khalifah terakhir Fatimiyah, Al-Adid. Posisi ini kemudian diteruskan ke Salahuddin Al-Ayyubi. Mewarisi pamannya sebagai Perdana Menteri, Salahuddin mencapai titik balik dalam kehidupannya. Ia akan berangkat menuju jalan yang akan merubah sejarah dari Perang Salib.